Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini mudah banget guys. Di sini ada soal mengenai limit juga ya. Diketahui limit bukan diketahui ya. Ini yang ditanyakan adalah limit X mendekati 3 dari ini itu hasilnya berapa. Nah, ada trik cepatnya guys untuk mengerjakan soal ini. Yaitu pakai turunan. Oke. Ingat ya, turunan itu rumusnya apa? Ketika ada fx sama dengan x pangkat n, maka f petik x, yaitu turunan dari f, itu sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Maka coba kamu lihat di sini. Langkah pertama kamu turunkan ya. Kamu turunkan di bagian pembilangnya dulu. Pembilangnya kan x kuadrat dikurangi 9. Maka turunannya adalah 2x. Oke. Nah, untuk 9 kemana? Nah, untuk sebuah angka apabila kamu turunkan itu maka hasilnya 0. Ingat ya, berapapun angkanya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, hasilnya 0. Oke. Ini untuk yang pembilang. Terus untuk yang penyebut ini itu kan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3, maka hasilnya 4x dikurangi 7. Oke. Berarti kita sudah tahu ya turunan dari pembilang dan penyebutnya berapa. Maka tinggal kita masukkan aja di sini limit x mendekati 3 x kuadrat dikurangi 9 per 2x kuadrat kurangi 7x ditambah 3 itu sama dengan turunannya yang pembilang ini ya, 2x per 4x kurangi 7, maka x mendekati 3, maka 3 ini kamu substitusikan ke ini, maka hasilnya 2 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurangi 7, hasilnya 6. 12 kurangi 7 sama dengan 6 dikurangi 5. Jawabannya yang 6 per 5, yang E lagi. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat mana ya? Nah, ini soal keempat ini mengenai fungsi komposisi. Oke. Diketahui suatu fungsi f dari bilangan real ke real ya. Terus dan fungsi g itu juga dari real ke real. Kemudian diketahui fungsi komposisi f bundaran g itu sama dengan ini dan fungsi g-nya itu seperti ini. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari f1 itu berapa. Oke. Langkah pertama kita pecahkan dulu ya yang ini. F bundaran G ya. Bundaran G. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Ini sama aja artinya. Oke. Sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 dijumlah 22x dikurangi 10. Kemudian kita substitusikan nilai gx nya berapa ya. F gx nya di sini 2x dikurangi 1 sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 dijumlah 22x dikurangi 10. Nah, kemudian kita misalkan ya yang ini, kita misalkan 2x kurangi 1 itu sama dengan A, maka kita dapatkan 2x sama dengan A plus 1, kemudian x sama dengan A plus 1 per 2. Oke, sehingga kita substitusikan x ini ke sini ya. Di sini kita lanjutkan,
ini A ya, FA sama dengan 8, X nya kita ganti ini A plus 1 per 2 pangkat 3 dikurangi 20 X ya, X nya ganti A plus 1 per 2 pangkat 2 dijumlah 22 A plus 1 per 2 dikurangi 10. Nah gitu ya hasilnya ya, dan kita nggak perlu jabarkan sampai selesai gitu ya, karena di soal ini yang ditanyakan adalah cuma mencari nilai F1, berarti tinggal kita substitusikan ya, A nya sama dengan 1, maka di sini hasilnya F1. Oke, kemudian sama dengan, tinggal kita gantikan ya, nilai A sama dengan 1, maka di sini hasilnya 8, 1 plus 1 per 2 pangkat 3 dikurangi 20, 1 plus 1 per 2 pangkat 2 dijumlah 22, 1 plus 1 per 2 sama dengan dikurangi 10 sama dengan ini hasilnya 1 plus 1 kan 2 bagi 2 1, berarti nilai ini adalah 1. Berarti tinggal kita ginikan ya, 8 1 pangkat 3 20 1 pangkat 2 dijumlah 22 dikali 1 dikurangi 10, maka di sini 8 20 tambah 22 dikurangi 10, gampang ya. Kemudian tinggal kita hitung ya, di sini 2, kemudian 10 kurangi 10 0, maka jawabannya yang E lagi. Terus ya jawabannya ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang nomor 5. Nah di sini diketahui fungsi f seperti ini ya, dengan x nya itu nggak boleh, bukan nggak boleh, dengan x nya adalah lebih dari sama dengan negatif 5/3. Jika f pangkat negatif 1 adalah inverse dari fx, maka nilai dari f inverse 3 berapa? Berarti kita cari fungsi inverse nya ya. Aku kasih contoh cara simpel untuk mencari fungsi inverse. Semisal aku punya fungsi fx sama dengan x plus 1 ya misalnya ya. Nah berarti fungsi inverse dari fx ini apa? Maka langkah pertama kita misalkan dulu fx itu kan y ya, kemudian sama dengan x plus 1. Jadi goals kita adalah x sama dengan berapa. Nah, ingat-ingat ya, di sini kan y sama dengan x plus 1. Y kan fungsi f ya, maka untuk mencari inverse nya dari fungsi f itu goals kita adalah x sama dengan bla bla bla. Nah itu adalah inverse nya, maka di sini kita rubah ya bentuknya ya, menjadi y negatif 1 sama dengan x. Nah ini kan sudah mencapai goals kita ya, yaitu x sama dengan bla bla bla. Nah di sini kan x sama dengan apa, y kurangi 1, maka inverse nya sama dengan x dikurangi 1. Selesai. Nah, kenapa mas kok ganti x? Nah mengikuti ini ya. Oke. Semudah itu ya untuk mencari nilai inverse. Terus kita kembali ke soal. Di sini diketahui fx-nya seperti ini. Kita tulis dulu ya fx-nya ya. Fx sama dengan akar 3x plus 5. Berarti untuk mencari inverse dari fungsi ini, kita goals kita adalah x sama dengan bla bla bla. Oke. Berarti di sini adalah kita misalkan dulu ya, ini y sama dengan akar 3x plus 5. Kemudian akarnya aku pindahkan ke sisi kiri ya, menjadi y kuadrat sama dengan 3x plus 5. Kemudian y kuadrat dikurangi 5 sama dengan 3x,
maka Y kuadrat dikurangi 5 per 3 sama dengan X. Nah, goals kita kan udah ketemu ya, yaitu ini. X sama dengan bla bla bla. Oke. Jadi, fungsi inverse dari f(x) ini hasilnya X kuadrat dikurangi 5 per 3. Mudah banget ya. Dengan X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 5 per 3 tentunya. Maka di sini tinggal kita substitusikan X-nya sama dengan 3. F inverse 3. Maka sama dengan, tinggal kita ganti ya X-nya ya. 3 kuadrat kurangi 5 per 3 sama dengan 9 kurangi 5 per, ini 5 ya. Nah, per 3 sama dengan berapa ini? 4 per 3. Jawabannya yang mana? Yang A. Mudah banget ya untuk soal-soal seperti ini. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan soal matematika. Jika kalian punya soal-soal seperti ini yang mungkin kalian bingung ngerjainnya bagaimana, silakan atau bisa kalian tanyakan di saya lewat DM Instagram saya atau chat WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di pembahasan soal matematika selanjutnya. Bye bye.